Selamat berjumpa lagi para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para siswa. Hari ini kita akan belajar lagi dengan kesetimbangan kimia. Materi hari ini melangkah lebih maju, yaitu pada level berikutnya tentang tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan, bagaimana cara menentukannya? Tetapan kesetimbangan kimia. Nah, tentu masih ingat para siswa ya, ada beberapa tetapan kesetimbangan, ada jenis-jenis kesetimbangan, maaf ya, ada kesetimbangan heterogen dan ada kesetimbangan homogen. Kalau homogen berarti fasenya sama, ini berarti termasuk kesetimbangannya homogen atau heterogen? Iya, ini termasuk kesetimbangan homogen karena fasenya sama. Coba cermati di sini simbol-simbolnya. P ini adalah koefisien, A adalah zat A, kemudian G ini adalah fase. Kemudian ini bereaksi dengan atau ditambahkan dengan Q itu adalah koefisien, B adalah zat B, G adalah fasenya. Kemudian anak panah dua ini ya, bolak-balik ini melambangkan suatu kesetimbangan. Kemudian yang R ini adalah koefisien, kemudian C ini adalah zat C, ini fase, dan kemudian S adalah koefisien, D adalah zat D, kemudian G adalah fasenya. Lalu bagaimana rumus tetapan kesetimbangan? Tentu Anda masih ingat ya, bahwa tetapan kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi dari suatu produk dipangkatkan koefisiennya. Ingat ya, produk dipangkat koefisiennya dibagi reaktan pangkat koefisiennya. Jadi langkah pertama tentukan dulu mana produk mana reaktannya kan tentunya. Ya, kalau dari reaksi ini siapa yang produk? Ya, dari reaksi ini yang termasuk produk itu yang mana? Ya. Dari reaksi ini yang produknya mana? Oke, yang produk adalah yang di sebelah kanan ini. Ya, ini produk. Kemudian yang reaktan adalah sebelah kiri ini. Ya, ini reaktan. Jadi, untuk tetapan kesetimbangan adalah produk pangkat koefisiennya, produknya adalah C dan D. Berarti ini betul, C dan D. Di hasil kali konsentrasi produk dipangkat koefisiennya. C produk ya, D juga produk dikalikan, kemudian pangkatnya pangkat koefisien. Ini angka yang di sini. R dan S dibagi reaktannya. Nah, reaktan pangkat koefisien juga reaktannya siapa? A dan B. Maka di sini konsentrasi A dan konsentrasi B, pangkatkan koefisiennya yaitu P dan Q. Jadi ingat ya, kuncinya adalah tetapan kesetimbangan sama dengan hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi reaktan di pangkat koefisiennya. Ya, ini satuannya adalah semuanya molar ya, kalau molaritas maupun yang lainnya. Oke, kita coba satu permasalahan. Contoh penentuan tetapan kesetimbangan. Ini ada contoh soal seperti ini. Reaksi 2SO2 fasenya gas ditambahkan dengan oksigen fasenya gas menjadi setimbang. Reaksi kesetimbangan terjadi yaitu membentuk 2SO3 fasenya gas. Kita yang A dulu. Langkah pertama adalah tentukan produk dan reaktannya dulu. Ya, ini produk, kemudian ini reaktannya. Langkah kedua, fasenya lihat dulu. Kalau fasenya sama, kita masukkan semua. Ya, kalau fasenya beda, hati-hati. Yang dimasukkan hanya yang gas dan aqueous saja. Oke, jadi untuk yang A, siapa produknya? Produknya adalah SO3. Masukkan di sini. Pangkat koefisiennya, koefisiennya berapa di sini? 2. Masukkan 2. Ya, ini koefisiennya kan 2. Oke. Kemudian reaktannya siapa? SO2. Pangkat koefisiennya 2. Ini koefisiennya 2 ya. Kemudian O2. Ada koefisiennya enggak?
Tidak ada, berarti pangkat 1. Kalau pangkat 1 biasanya tidak usah ditulis. Ya, jadi rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi A adalah ini. Kc sama dengan SO3 pangkat 2 dibagi SO2 pangkat 2 dikalikan oksigen. Ya, ingat, produk pangkatkan koefisien dibagi reaktan pangkatkan koefisien, dan fungsinya adalah kali ya, jangan sampai salah. Fungsinya adalah kali SO2 pangkat 2 dikali O2 konsentrasinya. Nah, sekarang kita lihat pada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, yang B ini adalah reaksi C dalam wujud padat ditambah dengan CO2 dalam wujud gas menghasilkan 2CO membentuk satu kesetimbangan dalam wujud gas. Ingat, kesetimbangan ada dua, heterogen dan homogen. Di sini ternyata fasenya ada yang berbeda, yaitu pada C atau karbon itu S. Nah, sehingga yang diperhitungkan dalam tetapan kesetimbangan adalah yang gas saja, ya. Yang gas siapa produknya? 2CO. Berarti CO pangkat 2. Kc sama dengan CO konsentrasinya pangkat 2. CO itu produk, 2 ini koefisiennya. Kemudian CO dibagi reaktannya. Reaktannya siapa di sini? Reaktannya adalah CO2. Nah, reaktannya CO2, pangkat koefisiennya berapa? Ternyata koefisiennya 1, maka 1 ini tidak usah ditulis ya. Jadi Kc sama dengan CO2 CO pangkat 2 dibagi CO2. Ya, itu untuk penentuan tetapan kesetimbangan ya. Semoga sampai di sini bisa mengikutinya. Oke, kita lanjut ke level yang agak lumayan ya. Kalau biasanya Anda main game itu ada level pemula. Nah, ini level agak tengah. Oke. Kira penerapannya dalam perhitungan kalau diketahui jumlah molaritasnya. Masih ingat, molaritas adalah mol dibagi liter ya. Liter adalah volume, mol adalah jumlah zat. Nah, kita lihat di sini. Baca dulu soalnya. Jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal apa? Dibaca soalnya. Ya, dilihat di sini, dibaca soalnya. Di dalam ruang tertutup yang volumenya 8 liter, pada suhu tertentu terdapat kesetimbangan. Terjadi kesetimbangan antara 0,7 mol gas hidrogen. Hidrogen itu siapa? H2. Harus ingat ya, harus tahu simbol dengan namanya. Kemudian 0,6 mol gas klor. Gas klor itu siapa? Cl2. 0,5 mol gas HCl. Nah, ini sudah ada HCl. Nah, berapakah tetapan kesetimbangan pada keadaan tersebut? Berarti Anda harus membuat reaksinya dulu. Reaksi antara gas hidrogen klor menjadi HCl, ditulis H2 ditambah Cl2 menghasilkan HCl. Harus disetarakan. Nah, H-nya berapa di sini? 2. Berarti kalau kalikan 2 berarti 2 HCl. Cl2 berarti sudah 2. Kalau sudah setara, baru kita tentukan konsentrasi masing-masing atau molaritas. Molaritas atau konsentrasi masing-masing yang pertama H2. H2 ini berapa? Hidrogen, yaitu 0,7 mol dibagi volumenya adalah 8 M. Cl2 juga begitu sama. Lihat berapa mol dibagi volumenya. HCl juga sama. Nah, setelah tahu masing-masing molaritas, maka langkah selanjutnya adalah Anda harus mengetahui atau menetapkan rumus tetapan lajunya. Masih ingat? Yaitu produk dibagi reaktan. Kc sama dengan produk ini siapa? HCl ya. Kemudian reaktannya siapa? Cl2 dan H2. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Kc sama dengan HCl pangkat 2. 2 ini adalah koefisiennya. Dibagi H2 kalikan Cl2. Ya, ini tadi dari hasil yang sudah ada tadi, masukkan ke sini semua. Untuk mempermudah perhitungan, tidak usah dicari dulu 0,5 bagi 8 itu hasilnya berapa. Tetap dalam bentuk bilangan bulat, bilangan pecahan seperti ini, supaya Anda bisa membaginya dengan mudah. Contoh di sini 8 pangkat 2. Ini juga 8 kali 8. Pangkat 2 bisa dicoret kan? Ya. Kemudian 0,5 kali 0,5 dibagi 0,7 kali 0,6.
hasilnya adalah tinggal dicoret saja 00-nya ini ya. 5 kali 5 25, 7 kali 6 42. Oke, jadi 25 per 42 itulah tetapan KC nya. Oke, are you ready untuk belajar berikutnya, yaitu kalian akan menyelesaikan kuis-kuis yang ada yang sudah saya sediakan. Oke, penjelasan saya cukup singkat dulu sampai di sini. Anda silahkan baca modul lagi. Ini juga berasal dari modul ya. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut, ini adalah di modul. Jadi saya sampaikan ulang dan saya sedikit beri penjelasan tentang modul tersebut. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.